Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Rifai. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester, di sini dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau tema yang saya jelaskan yaitu tentang pembiayaan internasional. Baik, ada 3 yang harus digarisbawahi atau 3 yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian pembiayaan internasional, yang kedua ada sumber dana internasional, yang ketiga ada metode dalam pembiayaan internasional. Merujuk ke poin pertama, pengertian pembiayaan internasional. Jadi pembiayaan internasional yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi. Jadi pembiayaan internasional di sini yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau pribadi maupun lembaga atau perusahaan. Dengan kata lain, bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Di sini ada sumber-sumber dana internasional. Ada 3 sumber-sumber dana internasional. Yang pertama, sumber dana sendiri. Sumber dana sendiri ini berasal dari pembeli atau importir. Yang kedua ada sumber dana berupa kredit. Sumber dana berupa kredit ini berasal dari penjual atau eksportir. Yang ketiga ada sumber dana dari pihak ketiga. Sumber dana dari pihak ketiga ini terutama berasal dari lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada metode-metode dalam pembiayaan internasional. Ada 7 metode dalam pembiayaan internasional. Yang pertama ada account receivable, yang kedua banker acceptance, yang ketiga short term bank loan, yang keempat ada counter trade, yang kelima ada factoring, yang keenam ada forfaiting, yang ketujuh ada leasing. Yang pertama ada account receivable atau pembiayaan piutang dagang. Account receivable dapat diartikan yaitu suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Jadi di sini metodenya dengan pembiayaan diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan oleh eksportir kepada importirnya. Dalam hal ini ketika importir gagal membayar dengan alasan apapun juga, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Ketika importir ini gagal membayar tagihannya, apapun itu alasannya, yang bertanggung jawab yaitu eksportir untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Karena pembiayaan ini diberikan kepada eksportir, lalu diberikan lagi kepada pembeli atau importirnya.
Dan biasanya jangka waktu ini 1 hingga 6 bulan. Yang kedua ada banker acceptance, yaitu suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau tim draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Nah, di sini metode yang kedua ada banker acceptance, yaitu metode pembiayaan yang dilakukan dengan cara bill of exchange atau tim draft. Dan ini wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Untuk metode yang ketiga ada short term bank loan. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance yang diterbitkannya untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Metode yang ketiga ini dengan cara atau dasarnya banker acceptance, diterbitkannya untuk suatu modal kerja atau pembelian inventory. Pembelian inventory ini atau modal kerja ini bentuknya pinjaman jangka pendek. Yang keempat ada counter trade atau imbal dagang. Metode yang keempat ini atau metode counter trade, yaitu metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang keempat ini dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak dilakukan atau digunakan oleh negara sedang berkembang dan negara sosialis yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produk di pasar internasional. Metode ini sering digunakan oleh negara sedang berkembang dan sosialis. Karena negara sedang berkembang atau sosialis itu banyak mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produk di pasar internasional. Ada 5 variasi metode counter trade atau imbal dagang. Yang pertama ada barter, yang kedua ada counter purchase atau imbal beli, yang ketiga ada buyback, yang keempat ada swing trading, yang kelima ada offset. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima tadi. Yang pertama ada barter. Barter udah pernah terdengar pasti kata barter dulu, yaitu suatu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung antara dua negara atau perusahaan. Di sini pembiayaan dengan pertukaran barang dengan barang secara langsung antara suatu negara dengan negara lainnya atau perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, dengan kemungkinan harga salah satu barang tidak normal. Barter ini biasanya ada harga barang yang tidak normal, jadi salah satu harganya itu yang satu bisa naik, yang satu bisa turun atau berbeda selisih harga karena posisi tawar-menawar salah satu pihak kurang baik. Di sini masalahnya yaitu posisi tawar-menawar pihak satu dengan pihak lainnya kurang baik. Contohnya ada barter pesawat Mirage 2000 buatan Perancis dengan minyak Irak sewaktu perang Irak-Iran tahun 1980. Di sini penyebabnya yaitu posisi tawar-menawar yang kurang baik antara kedua belah pihak. Variasi yang kedua ada counter purchase, yaitu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung. Hampir sama, yaitu pertukaran barang dengan barang secara langsung. Tadi barter juga secara langsung. Bedanya dengan barter, counter purchase ini harganya normal. Kalau barter tadi harganya tidak normal salah satu barangnya.
Kalau counter purchase harganya normal. Karena bargaining possession kedua belah seimbang. Penyebabnya yaitu bargaining possession kedua belah pihak atau kedua belah perusahaan atau negara ini seimbang. Contohnya di sini ada counter purchase pesawat CN235 IPTN dengan beras dari Thailand. Selanjutnya versi yang ketiga ada buyback. Buyback yaitu suatu metode pembiayaan dengan cara membiayai pembelian suatu barang dengan produk yang dihasilkan dari barang yang dibeli tersebut. Nah, di sini contohnya ada pembangunan pabrik aluminium PT Inalum di Tanjung Balai Asahan dengan pembiayaan dari Jepang yang dibayar dengan aluminium yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Nah, buyback ini metodenya membiayai pembelian barang dengan produk yang dihasilkan dari barang yang dibeli. Contohnya ini pembangunan pabrik aluminium dari PT Inalum dengan bahan dasarnya aluminium yang dibayar dari Jepang atau yang dihasilkan dari pabrik dari Jepang gitu. Yang keempat ada switch trading, yaitu suatu metode pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual melalui pihak ketiga. Yang keempat ini melalui pihak ketiga. Yang pertama barter itu secara langsung, harganya tidak normal salah satu. Yang kedua counter purchase itu sama-sama secara langsung, bedanya itu normal harganya. Yang ketiga itu dengan pembelian barang dari produk yang dihasilkan dari pabrik lainnya. Yang keempat ini dengan cara pihak ketiga. Di sini contohnya perusahaan Indonesia membeli bus Ikarus dari Hungaria yang dibiayai dengan cara mengirim tekstil ke Hungaria. Tetapi karena Hungaria tidak bersedia menerima tekstil Indonesia, maka dicari pihak ketiga yang bersedia menerima tekstil tersebut. Di sini karena perusahaan Indonesia ingin membeli bus Ikarus dengan cara mengirim tekstil ke Hungaria. Karena pihak Hungaria tidak bersedia menerima tekstil Indonesia, jadi kita mencari pihak ketiga yang mau menerima tekstil dari Indonesia. Nanti selanjutnya untuk membeli bus Ikarus tersebut. Yang kelima ada offset, yaitu suatu metode pembiayaan yang mengaitkan pertukaran barang antara dua pihak dengan transfer teknologi. Nah, offset ini dengan menggunakan transfer teknologi. Yang tadi ada yang kalau barter secara langsung, counter purchase juga secara langsung. Buyback juga secara langsung, bisa dikatakan seperti itu. Yang switch trading itu menggunakan pihak ketiga. Yang offset ini dengan menggunakan transfer teknologi. Nah, contohnya yaitu pembelian pesawat F-16 dari Amerika Serikat oleh Indonesia yang pembiayaannya dikaitkan dengan transfer teknologi dari bagian ekor pesawat tersebut yang dibuat IPTN Bandung. Ya, di sini menggunakan transfer teknologi. Pembiayaannya dikaitkan, tadi kan pembelian pesawat sama-sama pesawat, tapi di sini transfer teknologinya dengan menggunakan ekor pesawat yang dibuat oleh perusahaan IPTN Bandung. Yang kelima ada factoring. Factoring merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual akun receivable-nya.
dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut factor banker di tempat eksportir berada. Nah, ya. Jadi factoring ini yaitu pembiayaan yang diperoleh dengan menjual account receivable kepada suatu lembaga, biasanya dengan diskon tertentu, suatu lembaga keuangan maksudnya, atau disebut factor banker. Dan biasanya dijual atau menjual account receivable-nya itu di tempat eksportir berada atau tempat eksportir negara tersebut. Yang keenam ada forfeiting. Forfeiting yaitu metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan barang modal yang cukup mahal yang dilakukan eksportir. Ya, biasanya ini sering digunakan pembiayaan barang modal yang harganya cukup mahal. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi membeli barang biasanya ini modalnya cukup mahal dan dijual lagi kepada forfeiting bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan biasanya digunakan dengan suatu jaminan atau bank guarantee atau LC yang diterbitkan oleh bank importir. Di sini kerap menggunakan suatu jaminan yang diterbitkan oleh bank importir. Yang ketujuh ada leasing. Merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hal opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan leasing selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Secara mudahnya tuh gini, biasanya kan ada leasing untuk mobil atau motor gitu, baik itu ada Adira, FIF dan lainnya. Jadi di sini leasing ini pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi dan selama jangka waktu tertentu. Ini pembayaran secara berkala. Manfaat utama dari leasing yaitu leasing dapat memiliki modal kerja yang memadai karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Nah, manfaatnya ini bagi leasing yaitu memiliki modal kerja yang memadai, karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu berasal dari Allah, jika ada kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.